Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Febian Sela dengan NIM 3411191138 dan rekan saya. Saya Tegar Senjawati dengan NIM 3411191159. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami yang ketiga, yaitu implementasi algoritma garis ke dalam Kartesian. Yang pertama di sini ada algoritma DDA, di mana terdapat datanya yaitu dari titik 5,6 sampai 15,-9. X1-nya adalah 5, Y1-nya 6, X2-nya 15, Y2-nya -9. Lalu di sini menentukan gradien dulu, di mana gradiennya memiliki rumus yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Karena di sini hasil dari gradiennya adalah -1,5, yaitu kurang dari -1, maka menggunakan rumus yang keempat, di mana X sama dengan X dikurangin 1 per M, Y sama dengan Y dikurangin 1. Karena di sini belum tahu rumus dari 1 per M-nya, maka dicari dulu, yaitu dengan menggunakan 1 dibagi dengan gradien yang sudah didapat tadi. Kemudian, jika sudah didapatkan rumusnya, maka dimasukkan nilainya ke dalam tabel, yaitu ada nilai X dan juga Y. Masukkan nilai X1-nya yaitu 5, dan Y1-nya adalah 6. Kemudian untuk menghitung X selanjutnya itu dengan menggunakan rumus yang X sama dengan X dikurangin 1 per M. Lalu untuk menentukan Y-nya, Y sebelum yang sudah didapat dikurangin 1. Lalu lakukan iterasi sampai hasilnya X2 sama dengan 15 dan Y2-nya -9. Kemudian nilai dari tabel yang ada X dan Y ini direpresentasikan ke dalam grafik, di mana seperti X-nya adalah 5, lalu Y-nya 6, kemudian diberi tanda agar dapat dibuat atau ditarik garisnya. Dan semua hasil dari X-Y ini dimasukkan ke dalam grafik ini sehingga hasilnya dapat dilihat. Selanjutnya ada masih algoritma DDA di mana datanya dari titik 3,4 sampai 10,17. X1-nya 3, Y1-nya 4, X2-nya 10, Y2-nya 17. Sama seperti yang sebelumnya, menentukan dulu rumus M-nya, yaitu M atau gradiennya yaitu Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Karena di sini hasil dari gradiennya itu adalah lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang kedua, di mana ada nilai X sama dengan X ditambah 1 per M, Y sama dengan Y ditambah 1. Lalu di sini menentukan dulu rumus 1 per M-nya, atau 1 dibagi gradien yang didapat, dengan hasilnya adalah 0,538 ini. Lalu nilai yang didapat tersebut dimasukkan ke dalam tabel sama seperti yang tadi, yaitu tabel yang berisikan nilai X dan Y. Masukkan X1-nya 3, Y1-nya sama dengan 4. Lalu selanjutnya X-nya didapat dari X ditambah 1 per M, lalu Y-nya didapat dari Y ditambah 1. Lalu lakukan lagi perulangan sampai hasilnya X2 sama dengan 10, Y2-nya sama dengan 17. Nilai dari X-Y tadi dimasukkan juga ke dalam grafik seperti X-nya 3, Y-nya 4, lalu diberi tanda lagi agar dapat ditarik garisnya. Dan hasilnya seperti grafik di sebelah kanan.
Selanjutnya ada algoritma Bresenham, di mana datanya ada dari titik 15,6 sampai 1,-9. X1-nya sama dengan 15, Y1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan min 9. Di sini juga dihitung gradiennya menggunakan rumus yang sama, yaitu Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1. Hasil dari gradien ini lebih besar dari 1, maka menggunakan rumus yang ada menghitung dx, dy, d1, d2, dan p, di mana untuk menghitung dx-nya menggunakan rumus x2 dikurangin x1 yang hasilnya adalah 14, lalu dy, y2 dikurangi y1 hasilnya min 15, lalu ada d1, 2 dikali dx hasilnya min 28, lalu ada d2, rumusnya 2 dikali dx dikurangin dy yang hasilnya 2. Di sini juga ada nilai P, di mana D1 dikurangin dengan DY. Hasil dari P ini adalah kurang dari 0, maka menggunakan rumus yang jika P lebih kecil dari 0, di mana P-nya adalah P ditambah D1, X-nya tetap nilai X, Y-nya Y ditambah 1. Lalu masukkan nilai P-nya yang tadi sudah didapat, yaitu min 13, X-nya dari X1 yaitu 15, Y-nya dari Y1 itu 6. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan iterasi atau perulangan lagi sampai hasilnya adalah X dua-duanya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 9. Tetapi di sini tidak menemukan hasilnya karena nilai X1 dan Y1 tidak mendekati titik X2 dan Y2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rindu. Untuk persoalan dari algoritma Bresenham yang kedua, yaitu didapatkan sik dari 3,4 sampai 3,4 sampai minus 7,15 dengan X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 4, X2 sama dengan minus 7, dan Y2 sama dengan 15. Kemudian menghitung gradien dengan cara yang sama seperti sebelumnya sehingga didapatkan nilainya itu minus 1,1, di mana nilai gradiennya lebih kecil dari minus 1. Maka untuk menghitung nilai dx, dy, d1, d2, dan p menggunakan rumus berikut. Untuk dx, x2 dikurang x1 sama dengan minus 10. Untuk nilai dy, y2 dikurang y1 sama dengan 11. Untuk d1, 2 dikali dx sama dengan minus 20, dan d2 sama dengan 2 dikali dx dikurang dy sama dengan minus 42. Dan untuk nilai P-nya, D1 dikurang DX dengan hasil minus 31. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai X, X, Y, dan P, maka dimasukkan ke dalam tabel. Untuk P yang pertama yaitu minus 31, X yang pertama 3, Y yang pertama 4. Karena si nilai P-nya minus 31 atau kurang dari 0, maka untuk menghitung nilai P selanjutnya itu P sebelumnya ditambah dengan D1. Ini kemudian untuk X selanjutnya, maka nilai X tetap seperti X sebelumnya. Kemudian untuk Y, nilai Y sebelumnya dikurang 1. Dilakukan terus perhitungan sampai nilai X-nya minus 7 dan Y-nya 15. Namun pada persoalan ini tidak menemukan hasil karena nilai X1 dan Y1 sudah mendekati di nilai pada X2 dan Y2. Selanjutnya untuk algoritma yang ketiga yaitu ada midpoint atau persamaan garis. Diketahui pada persoalan yang pertama titiknya itu 5,16 dan 5,16 sampai minus 10, minus 3. Untuk X1 5,
Y1 16, X2 minus 10, Y2 minus 3. Pertama-tama hitung dulu gradiennya dengan cara yang sama seperti algoritma sebelumnya, sehingga didapatkan hasil sama dengan nilai gradien 1,2 atau gradiennya lebih dari 1. Kemudian menghitung nilai B dengan cara si Y1 dikurang gradien yang didapat dikali X1. Setelah didapatkan nilai B-nya, maka memasukkan nilai X dan Y pada tabel. Untuk X yang pertama yaitu 5, dan Y yang kedua 16. Untuk nilai X di sini dikurang setiap iterasi sampai X sama dengan minus 10. Dan untuk nilai Y2-nya dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus, yaitu si nilai gradien dikali X ditambah nilai B. Sama untuk nilai Y dilakukan perhitungan tersebut sampai nilai Y sama dengan minus 0,3. Setelah didapatkan nilai dari X dan Y tadi, maka nilai tersebut direpresentasikan ke dalam grafik, di mana yang pertama untuk nilai X1 5 dan Y untuk X1 5 dan nilai Y sama dengan 16. Diberi tanda agar dapat dibuat garisnya sampai si nilai terakhir, yaitu X-nya minus 3 dan Y-nya minus, untuk X sama dengan minus 10 dan Y minus 3. Sehingga garisnya dapat dilihat seperti pada gambar. Sedangkan untuk persoalan yang kedua, di mana si titiknya itu 5,16 sampai minus 10, minus 3. Untuk nilai M sama seperti sebelumnya, dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian menghitung nilai B. Setelah menghitung nilai M dan B, maka nilai dari X pertama dan Y pertama dimasukkan pada tabel. Kemudian untuk nilai X dilakukan perhitungan sampai X sama dengan 10, sampai sama dengan 10 itu ke X2. Kemudian untuk Y dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan sampai si nilainya 5. Setelah didapatkan, maka nilai tersebut direpresentasikan ke dalam grafik. Setelah didapatkan nilainya, setelah direpresentasikan, maka ditarik garisnya, sehingga garis dari persoalan tersebut adalah seperti pada gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.